Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Kami dari Java Team, ya Java Team. Ada saya Marwin. Selanjutnya ada teman saya Tito, kemudian ada Kenny, gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai untuk presentasi mengenai sales marketing dan business development e-commerce dashboard. Oke. Nah, di sini kita menangkap adanya problems dari e-commerce company itu sendiri mengenai kebutuhan monitoring data, kebutuhan monitoring seluruh activity yang ada di e-commerce dashboard. Nah, saat ini kita mendapatkan begitu banyak data ya mengenai dari sales actual, terus kemudian customer dan sales data, seller data, kemudian ada review dari customer data juga, kemudian dari sisi marketing itu kita ada promotion dan campaign data, terus kemudian ada profile untuk customer data, kemudian dari sisi business development itu ada pengembangan untuk landing page terbaru menggunakan A/B testing data. Nah, untuk dari problem tersebut kita pecah menjadi 4 untuk bagian masing-masing C-level. Untuk di C-level ini membutuhkan key metrics company performance secara live juga, dan kemudian up to date untuk mengarahkan company-nya itu sendiri. Kemudian dari sisi sales team di sini mereka membutuhkan untuk melihat performance dari masing-masing kategori dan produk, dan juga bisa di drill down untuk mendapatkan insight supaya bisa menaikkan sales mereka gitu. Kemudian dari marketing team, nah marketing team di sini current user characteristic dan effectiveness di dalam sini nanti ada RFM juga. Kemudian untuk bagian dari sisi BD, dia mau melihat effectiveness dari landing page yang terbaru. Kemudian untuk goals sendiri, jadi untuk C-level dan sales team itu kita memprovide informasi mengenai sales dan operation performance seperti order, profit, review customer, dan seller information. Untuk dari sisi marketing team, segmentasi user, dan determining the effectiveness of the marketing. Terus dari sisi business development team kita ada A/B testing nanti. Nah, kemudian di sini propose solution dari kami. Solutionnya creating a dashboard to monitor and improve sales marketing and business development based on each team goal. So each of team can see their performance. Oke, personanya itu dari sisi high managerial level itu for quick update and action. Terus dari sales and operational team bisa drill down dan investigasi sales. Kemudian marketing team untuk melihat dan menganalisa effectiveness of marketing and retention customer. Kemudian dari sisi business development team mendapatkan conclusion dari untuk landing page based on A/B testing. Nah, kemudian di sini ada user flow-nya. User flow-nya itu terdiri dari pertama kali itu pada saat nanti login itu akan masuk ke homepage. Terus kemudian ke About Us. Nah, dari About Us ini kita bagi menjadi 3 dashboard, yaitu Sales Dashboard, Marketing, dan A/B Testing. Sales Dashboard bertujuan untuk C-level dan sales team. Untuk marketing itu ada di Marketing Dashboard. Untuk BD team ada di A/B Testing. Nah, dari situ kita bahas yang Sales Dashboard. Sales Dashboard itu terdiri dari overview dashboard. Nanti detailnya bisa pada saat demo dashboard. Kemudian review customer dashboard. Kemudian ada seller dashboard. Nah, untuk marketing dashboard itu terdiri dari 2, yaitu pertama segmentation dashboard itu sendiri, kemudian correlation analysis. Nah, kemudian untuk A/B testing sendiri ini nanti ada ininya hasil A/B testingnya. Gitu.
Kemudian untuk data pipeline itu sendiri, kita melakukan ekstrak data terlebih dahulu dari link yang diberikan, kemudian dalam bentuk raw data. Nah, dalam bentuk raw data ini kita melakukan data wrangling di Python. Data wrangling yang dilakukan di sini data cleaning. Contohnya itu adalah kita mentranslate dari bahasa Brazil ya, produk kategori dalam bentuk bahasa Brazil itu kita cleaning menjadi data bahasa Inggris gitu. Dan kemudian ada data sales itu kita merging menjadi satu gitu. Nah, kemudian dari situ kita melakukan data visualization-nya menggunakan Tableau. Oke. Mungkin saya share screen yang lain ya. Mas Tito boleh tolong dibantu share screen yang demo dashboard, Mas Tito? Boleh. Aku coba bantu ya. Oke. Kita buka dari page yang paling awal. Udah kelihatan share screen ya? Oke, sudah. Ya. Ya, jadi ini merupakan homepage dari dashboard kita dari Java Team ya. Jadi di sini kita menunjukkan adanya judulnya e-commerce dashboard, terus kemudian ada username-nya nantinya itu di sini. Kemudian kalau kita klik explore akan masuk ke sisi about us. Nah, di about us ini menunjukkan cara penggunaan dashboard dan menunjukkan overall dashboard dari masing-masing. Jadi kayak total sales, kemudian total orders, terus kemudian average sold to customer-nya, kemudian average score dari review tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya nanti dengan Mas Tito ya, atau Mbak Kenny. Ya, lanjutkan Mbak Kenny. Oke, thank you Marwin. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai dashboard yang kedua, yang fokus utamanya itu adalah untuk ke arah tim sales gitu ya. Nah, di sini kurang lebih pastinya kalau misalnya kita ke tim sales itu kita akan membahas mengenai overall, kemudian review dari review dan juga dari sellernya. Nah, dari overview sendiri yang pertama itu adalah kita melihat keseluruhan yang terjadi dari sisi tim salesnya itu. Jadi kalau misalnya dari tim sales itu kan tidak hanya mengenai sales saja, tapi kita juga harus membahas mengenai order, kita membahas mengenai produk, kita membahas mengenai customer, seller, dan juga average sold to customer. Nah, di bagian masing-masing ini kita tampilkan adalah nilai dari YTD-nya dia. Jadi YTD yang terakhir itu di data itu adalah di bulan Oktober, kemudian kita tampilkan juga growth-nya. Nah, ini tuh menandakan bahwa apakah yang terjadi di YTD tersebut mereka tumbuh atau misalnya mereka decreasing kayak gitu. Nah, kalau misalnya tumbuh kan secara YTD pastinya kita melihatnya adalah dibandingkan dengan starting period dari tahun lalu gitu, atau misalnya dari periode lalu. Nah, dalam serial ini kita tampilkanlah monthly sales trend untuk melihat sebenarnya perkembangan dari bulan ke bulannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya mengambil dari sisi hanya 1 tahun ke belakang, tapi juga kita melihat dari 2 tahun ke belakang. Itu untuk melihat trennya apakah terjadi anomali tren di antara bulan ke bulannya gitu. Misalnya apakah peak slope-nya terjadi perubahan. Nah, karena kita tahu nih kalau misalnya seasonal itu kan berubah seperti lebaran, misalnya let's say ya kita kan contohnya di Brazil misalnya, atau Christmas, atau misalnya kalau Christmas sama lebaran mungkin Christmas sama New Year itu udah pasti fix date nih. Kalau misalnya kita implementasikan ini di Indonesia, which is itu lebaran atau misalnya terjadi Idul Adha, itu adalah seasonalnya itu tidak terjadi di bulan yang sama. Nah, itu kita mau lihat nih peak slope-nya seperti apa. Nah, kemudian kemarin kita diminta untuk membuat forecast, yang kita gunakan adalah forecast dari multiplications. Jadi kita lihat dari setahun ke belakang untuk setahun ke depan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat memang dari monthly sales trend ya terjadi penurunan yang cukup nih, misalnya dari tahun 2017 ke 2018, maka estimasi dari forecast-nya itu juga akan menurun seperti itu. Nah, selain kita lihat dari sales by product name, kita juga menggrupkan berdasarkan product group. Nah, dari kita grupkan berdasarkan produk grup ini, kita membuat beberapa
kategori grup ya. Misalnya kita lihat apakah dia sebagai beauty, apakah dia sebagai furniture, apakah dia sebagai elektronik dan segala macam. Ini untuk mempermudah apabila sales team tersebut terbagi menjadi beberapa grup kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bicaranya adalah e-commerce, itu misalnya kan kita bilang nih, oh ada yang jualan makanan, oh ada yang jualan elektronik, oh ada yang jualan beauty. Nah itu jadi PIC dari masing-masing itu udah tahu nih scoopingnya ke arah mana. Nah dari sales by product ini kita lihat juga by product name. Karena kalau misalnya dari sisi product name kan udah pasti banyak banget tuh gitu. Makanya kita bisa klasifikasi dari produk group terdulu, baru kita masuk ke dalam product name. Nah kita juga lihat berdasarkan dari tarik-tarik customer-nya. Sebenarnya mana sih yang melakukan pembelian paling besar nih di customer di area mana gitu. Nah ini juga melihat intensifikasi dari customer tersebut dan juga kita bisa melakukan strategi intensifikasi apa yang harus kita lakukan terhadap teritori lain yang pembeliannya kira-kira rendah nih. Terjadinya kenapa sih, reasonnya kenapa kayak gitu. Nah kita juga lihat dari sales by sellernya, kita lihat ternyata seller-seller mana nih yang cukup tinggi dan seller mana yang ternyata nilainya masih rendah. Kita lihat tidak hanya dari sisi kontribusi dan kita juga melihat dari sisi growth. Karena kalau misalnya kontribusi doang, pastinya tidak akan fair ya. Karena kan kita cuma ngelihat dari sini, oh ternyata dia salesnya tinggi, tapi growth-nya seperti apa nih gitu. Apakah growth-nya tinggi atau misalnya growth-nya rendah. Karena kalau misalnya growth-nya rendah, ternyata dia starting point-nya sudah tinggi di tahun lalu, itu kan berarti ibarat kata fair ya. Karena dia mencoba untuk mempertahankan dan dia masih ada growth gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata kalau misalnya ternyata dia minus growth dan ternyata dia contribution-nya tinggi, berarti kan itu harus ada sesuatu yang harus kita lakukan nih dari sisi sales. Kenapa nih kamu adalah backbone kita gitu, tapi ternyata kamu mengalami minus growth. Nah itu kan yang kita cegah tuh di sana. Nah kalau misalnya yang salesnya rendah dan dia kalau misalnya yang ternyata contribution-nya rendah, berarti ini dia adalah produk baru yang kita coba untuk intensifikasi gimana growth-nya supaya dia menjadi lebih tinggi. Nah, kalau sales by customer juga sama nih. Misalnya ada yang kita retain, ada yang kita maintain, atau misalnya ada yang kita intensifikasi si customer itu supaya dia melakukan pembelian lebih gitu. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti promotion atau misalnya melalui apapun. Nah, itu dari sisi overview-nya. Jadi, yang dari high hierarchy itu juga bisa melihat gitu. Kira-kira kita harus lihat apa sih? Nah, pasti kan mereka akan melihat pertama adalah dari top 5-nya gitu. Top 5 growth, top 5 contributions. Mereka nggak akan tuh drip down ke bawah lebih gitu. Tapi dengan hal ini kita bisa memberitahukan informasi bahwa dengan top 5 itu terjadinya seperti apa. Nah, kemudian kita masuk mengenai review-nya. Nah, dari sisi review tentunya mostly adalah berdasarkan average score, yaitu jadi kita lihat ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Tapi ini hanya menandakan at a one time. Apa sih yang terjadi pada saat posisi YTD tersebut, siapa yang dapat bintang 5, siapa yang dapat bintang 4, dan seterusnya. Nah, kita ngelihat juga nih, sebenarnya si customer itu mereviewnya based on apa? Apakah kita dari service kita, ataukah dari produk kita? Nah, itu yang kita lihat gitu. Nah, kemudian dari review proportions itu kita lihat sebenarnya posisi bintang 5, 4, 3, dan 2, dan 1 ini seperti apa? Kita nih banyak dapat review jelek atau banyak dapat review bagus. Nah, itu bisa kita lihat nanti misalnya apakah dari sisi produk atau dari sisi service. Nah, di sini yang paling menarik adalah kita melihat adalah review indikator. Jadi kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi secara signifikan dari tahun ke tahun yang berubah. Mana sih yang customer itu memberikan dulunya bintang 5, ternyata dia setelah melakukan pembelian nih gitu, misalnya ternyata dia melakukan pembelian secara terus-menerus, ternyata dia turun nih jadi bintang 4 dan bintang 3. Berarti ini kan ada sesuatu something wrong yang ternyata kok kita jadi servisnya jelek, atau misalnya produk kita kok jadi jelek, ternyata kita di minusin nih gitu misalnya. Atau kita bisa ngelihat juga yang growing, ternyata dia by nature dia mengalami perbaikan nih dari sisi mereview kita gitu. Jadi ada sesuatu hal yang ternyata dari situ itu dia puas gitu sama kamu. Nah, kalau misalnya SMS previous berarti biasanya yang so-so ya oke lah servisnya gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang review, kemudian kita lihat juga review score by territory, by product, by order status. Nah, ini adalah sebenarnya hanya mendukung supporting dari sebenarnya apa sih yang terjadi dan mungkin bisa melihat area-area mana yang bisa kita fokuskan. Nah, kemudian kalau misalnya review trend sendiri, ini kita bisa lihat nih, misalnya kalau misalnya tadi kan kita lihat nih bintang 5 kita cukup besar. Nah, apakah bintang 5 kita cukup besar ini memang terjadi di YTD atau sebenarnya terjadi dari tahun ke tahun? Nah, ternyata kita bisa lihat konsistensi dari perusahaan kita itu adalah bahwa setiap tahunnya bintang 5 itu mengambil proporsi yang cukup besar. Nah, terjadi penurunan cukup signifikan nih di 2016 ke 2017 dan seterusnya dari bintang 1. Nah, itu kan berarti ada pertumbuhan yang cukup baik bahwa dulu awal-awal buka kita masih jelek gitu, ternyata kita udah naik nih gitu. Kemudian bagi yang dari sisi seller, kalau misalnya untuk pindah yang ke sisi seller, nah ini kita
sama ya kurang lebih overall. Jadi kita cuma melihat seperti review yang di overview pertama. Jadi kita lihat bagaimana sih total sellernya, kemudian growth-nya seperti apa. Tapi di sini kita tambahkan informasi mengenai on time delivery. Gimana pun juga pada saat customer membeli itu pasti mereka kan ingin cepat sampai nih kayak gitu. Nah ternyata kita masih di bawah 90% gitu. Kalau misalnya ibarat kata ini berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan dari sisi servisnya. Nah tadi juga kita lihat nih bahwa service itu memberi peranan yang paling cukup signifikan dari review yang diberikan gitu. Berarti ini kan memang ada sesuatu dari service yang dikawinkan nih. Kalau misalnya kita kerja antara satu divisi dengan divisi yang lain tuh nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Ternyata pada saat kita lihat review itu ternyata reviewnya tuh ada yang jelek gitu loh di sisi service. Nah ternyata pas kita pergi ke seller di on time delivery, nah itu ternyata juga ada yang minus gitu. Dan seller response time itu 10 jam itu lama banget gitu loh. Harusnya kalau misalnya kita sebagai seller tuh kalau bisa 24 jam gitu kan, kayak gitu kan. Kalau misalnya diibaratin kata gitu. Walaupun ada misalnya ada sisi call center ya gitu, tapi mungkin itu yang bisa menjadikan masukan kepada manajemen itu adalah bahwa kita butuh nih untuk meningkatkan ini seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya number of seller of each state, ini sebenarnya nanti akan berhubungan juga sama review dan juga dari sisi over success. Kalau misalnya ternyata customer-nya di situ rendah, berarti apakah seller yang harus kita tambah gitu atau seperti apa? Nah, review score by seller state ini juga tadi related juga di depan gitu, misalnya apa yang harus kita rubah. Most responsive seller itu yang tadi pastinya ujung-ujungnya adalah gimana kita bisa memberikan respon yang paling cepat gitu ya. Terus kemudian late delivery dan juga seller on time delivery by state. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi dikawinkan antara satu data dengan data yang lain sehingga mereka bisa berbicara nih, nggak hanya oke, kita ngomongin seller aja, oke kita ngomongin customer aja, seperti itu. Oke, mungkin dilanjutkan Mas Tito. Oke, thank you. Ya, benar sekali ya Mbak Kenny. Jadi kita mau fokus untuk melihat korelasi antar data. Seperti contohnya sekarang kita akan masuk ke marketing dashboard. Di marketing dashboard kita punya dua sesi. Yang pertama adalah campaign summary, yang kedua adalah RFM scores. Nah, campaign summary ini flow-nya kayak gini. Jadi pertama kita bisa melihat korelasi antara parameter yang kita pilih. Ada perkawinan, ada age group, ada education, incoming class, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa melihat campaign mana yang mau kita fokuskan untuk analisa. Lalu kita coba lihat berapa persen sih effectiveness-nya. Nah, untuk pertama aku bakal coba cepat karena waktunya terbatas. Di sini kita lihat di sini campaign yang paling efektif nih secara overall tuh campaign 4. Jadi kita coba pilih korelasi antara campaign 4 dan coba kita pilih parameternya ini. Let's say pertama kita pilih perkawinan antara single dan juga married. Ternyata nggak ada bedanya nih antara yang buy-in atau yang nggak buy-in. Itu kayak persentasenya sama-sama 92%. Nah, coba kita lihat berdasarkan dari incoming class. Jadi ada yang high class, ada yang low class, ada yang middle class. Ternyata kelihatan di sini. Wah, ternyata yang high class kita ternyata nih yang banyak memakan campaign-campaign kita dengan persentase 80%. Nah, jadi di sini kita bisa melihat korelasi antara banyak parameter yang kita bisa pilih, lalu juga campaign-campaign yang mau kita analisa lebih lanjut. Nah, misalnya kita coba klik high class di sini. Nah, nanti data akan memfilter hanya menunjukkan high class saja. Kita bisa lihat di sini ternyata mostly of campaign itu warnanya biru, which is itu very efektif di atas 20%. Dengan di sini kita bisa lihat campaign 1, campaign 2, campaign 3, campaign 4, dan campaign 5, ternyata campaign 5 ini yang paling efektif. Nah, dari sini kita bisa breakdown lebih detail lagi ke RFM scores. Nah, jadi kita bikin customer segmentations. Misalnya di sini kita ambil contoh high class customer kita itu CRV rate itu 149%. Wow, cukup tinggi. Dengan resensi 51, frekuensinya di angka 5, dan juga monitoringnya di angka 1270. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada beberapa parameter. Sini ada champion, ada at risk, ada cannot lose them, loyal, dan ini kita jelaskan lebih detail di easy report kita gimana cara klasifikasikannya. Cuman di sini kita bisa lihat ternyata high class kita ini rata-rata champions 20%. Champion itu apa sih? Jadi dia tuh per case frequency, frequent buyer, dan juga high spender. Jadi strateginya apa nih untuk mereka? Yaitu reward this user, kita promoting produk-produk kita ke mereka, jadi mereka bisa jadi adapters untuk produk-produk launch kita. Jadi ini cocok sekali untuk campaign-campaign kita. Coba kita klik. Saat kita analisa lebih lanjut di sini, nanti kita akan mendapatkan presentasi yang lebih akurat lagi. Berarti kita akan coba masuk campaign 5 yang effective rate-nya di angka 60,8%, dan juga kita bisa dapat raw data untuk diberikan ke tim yang terkait untuk di follow up lebih lanjut untuk marketing champions ini. Jadi benar kata Mbak Kedi sebelumnya, kita fokus ke korelasi antar data. Dan yang terakhir, kita akan coba share tentang keresahan dari tim business development tentang A/B testing.
Jadi untuk detailnya bisa dijelaskan kita jelaskan di EEG report, cuman di sini kita akan jelaskan secara hasil resultnya saja. Yang pertama, hipotesis rule kita adalah no significant result antara page A dan juga page B. Jadi kita tulis PA dan sama dengan PB. Dan kita lihat statistical value nanti di bawah yang akan aku jelaskan berikutnya. Itu ternyata angkanya di angka 0,23%. Which is p-value itu higher than alpha yang kita tentukan. Jadi we cannot reject the null hypothesis. Jadi kita tidak bisa mereject hipotesis kita. Berarti hipotesis kita benar. Kalau hipotesis kita benar, means apa? Average conversion rate terhadap dua page tersebut ternyata enggak significant different. Jadi hampir nggak ada bedanya. Jadi kita recommend untuk keep the old page, dan juga kita bisa lakukan eksperimen lain, dan itu bisa kita serahkan ke tim business development. Di sini ada penjelasan yang sedikit lebih detail ya. Control groupnya di conversion rate di angka 12%, lalu treatment groupnya di angka 11%, dengan jumlah facing old page di angka 147, dan ini di angka yang sama, berarti split kita 50-50. Lalu di sini ada daily cumulative p-value dan juga daily conversion rate. Di sini kita bisa melihat korelasi antara conversion rate dan juga p-value yang dihasilkan. Let's say misalnya ini ada yang tinggi banget nih, p-value-nya 0,97. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kita lihat di sini conversion rate antara yang control dan juga yang treatment itu angkanya hampir mirip nih, garisnya berdekatan. Tapi ada juga di hari di mana sepertinya ada refresh datanya. Jadi tadi aku coba jelasin lebih lanjut. Jadi ada hari di mana p-value-nya itu angkanya sangat rendah. Itu menyatakan apa? Bahwa ternyata ada perbedaan yang cukup besar antara conversion rate treatment dan juga conversion rate in control. Jadi di sini kita sedang lihat secara overall, kalau kita lihat grafiknya ternyata mirip-mirip aja nih antara dua ini. Nah, akhirnya kita bisa ambil kesimpulan yang ada di atas tadi. Dan kita sedang lihat grafik hariannya ternyata seperti itu. Sangat jarang yang kita temukan di p-value di angka di bawah 0,5% atau significance. Jadi kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Itu dari tim kami, Mas Rizka dan juga rekan-rekan sekalian. Kita bisa tutup presentasi kita hari ini. Terima kasih banyak. Okay. Nice. Big applause buat timnya Mas Tito, keren banget, gila-gila. Set bar high-nya tinggi banget ya. Aduh, aku jadi minder dengan yang bisa aku buat gitu, karena ini gila, sophisticated dan keren banget. Oke, sebelum aku mau nanya-nanya ini ke timnya Mas Tito, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya mungkin udah cukup jelas penjelasan dari kami. Aku mau nanya, ini berarti kayaknya latar belakang kalian rata-rata orang dari e-commerce semua ya, atau ngerjain hal marketing ya? Karena ini detail banget sih. Enggak sih sebenarnya, kita memang latar belakangnya bukan dari e-commerce atau dari apapun gitu, tapi ya kita belajar aja kan, kita juga dapat pelajaran ya tentang A/B testing, lalu juga tentang di kelas BI kita juga belajar tentang RFM analysis, kita juga belajar tentang correlation antar data, terus metrik-metrik apa saja yang sangat important untuk data e-commerce. Jadi kita ambil source-nya dari sana. Kayak growth, tadi yang dijelasin Bu Kenny, lalu ada revenue dan lain-lain, lalu ada RFM scores, campaign, dan lain-lain. Jadi Oke, nice. Aku pengen review bentar dashboard dari teman-teman yang keren banget ini. Jadi yang pertama, aku senang banget di page setelah welcome ada onboarding yang dibikin gitu kan. Itu sangat penting dengan dashboard yang cukup detail gitu kan, dengan banyak filter yang digunakan. Teman-teman bikin sebuah onboarding page yang sangat membantu orang yang bakal menggunakan pertama kali. So keren banget ini, cukup fitur yang salah satu menonjol kalau menurut aku. Selanjutnya di bagian sales juga, antar dashboard yang dibikin cukup korelasinya cukup bagus, mulai dari overview, review sampai di seller gitu. Tiap metrik yang dipakai juga aku pikir kayak tepat. Year to date-nya tadi salah satu fitur yang dijelaskan Mbak Kenny juga stand out banget. Di bagian marketing kayaknya mungkin ada aku nggak tahu, salah hitung, tapi kayaknya conversion rate segede itu sangat-sangat tidak mungkin gitu ya, 221 untuk conversion rate. Iya, that's mungkin okay ya. gitu kan. That's okay gitu. Teman-teman udah bisa bikin sebuah simulasi yang baik banget untuk kita lakuin customer segmentation. Di bagian A/B testingnya juga sudah dijelaskan dengan baik, dan kesimpulannya mungkin agak terlalu kecil ya. Jadi dibikin stand out-nya gitu kan, karena kan orang pasti ngelihat di bagian conclusion gitu ya. Jadi mungkin segmen
layout yang di bagian atas mungkin bisa dibikin lebih besar sehingga orang langsung fokus ke bagian conclusion dulu. But overall keren banget seluruh project dari timnya Mas Dito, Mas Marwin dan Mbak Kenny. Congratulations sekali lagi